kita diperintahkan untuk dalam agama merendahkan hati, tapi tidak boleh merendahkan diri. Nah, ini harus ini dulu dipastikan nih, rendah hati apa, rendah diri apa. Mungkin kalau Al-Faqih lebih simpelkan, kita diperintahkan dalam agama itu tidak boleh merasa diri kita lebih baik dari orang lain, atau namanya tawadhu. Dalam agama itu ada istilah tawadhu. Tawadhu itu adalah tidak menyombongkan diri dan tidak merendahkan orang lain. Itu tawadhu. Bahkan dikatakan orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah, dan orang yang sombong akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Orang yang merendahkan dia punya diri akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Artinya dia tidak pernah menghina orang, dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Tapi di saat orang menyombongkan diri, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain karena orang itu berbuat dosa, atau orang itu mungkin meninggalkan kewajiban, atau mungkin kita ini punya amal yang baik dan dia nggak punya, maka akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Dan ingat, Allah kalau sudah ngangkat, nggak ada yang bisa menurunkan. Kalau Allah sudah merendahkan, nggak ada yang bisa mengangkatnya, kecuali semuanya adalah Allah. Maka tawadhu ini suatu yang diperintahkan dalam agama. Dan tawadhu ini yang pernah Al-Faqih baca di kitab Fawaidul Mukhtarah, didefinisikan oleh sebagian para ulama, tawadhu itu tidak marah di saat sesuatu yang harusnya dia dapatkan tapi tidak diberikan. Itu tawadhu. Nggak marah. Sesuatu yang harusnya dia dapat tapi tidak diberikan sama orang lain. Contoh, seorang ustadz, kiai, ulama harusnya duduknya di depan, tapi karena beliau telat duduknya di belakang, dan tidak ada satu jamaah pun, satu orang pun yang mengajak beliau untuk duduk di depan, dan beliau nggak marah. Ini tawadhu. Beliau dengan keilmuannya, beliau dengan karismanya, dengan kesolehannya, duduknya di belakang, nggak ada yang meminta beliau untuk ke depan, beliau nggak marah, maka ini tawadhu. Dan ini dulu terjadi di zaman seorang wali Allah, seorang ulama, seorang habib bernama Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Hasan bin Soleh Al-Bahar ini seorang ulama di zamannya, dan seorang yang kewaliannya itu terkenal luar biasa. Pernah ada satu saat ada orang adakan acara, dan yang diundang dalam acara tersebut itu adalah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar yang diundang. Jadi acara ini ada karena beliau. Akhirnya karena acara sudah dimulai, orang sudah sibuk, yang punya acara ini pesan sama penjaga tamu di depan, entar kalau ada Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar langsung suruh duduk di depan, saya nunggu di depan. Baik. Tamu masuk, kemudian setelah berjalan acara tersebut, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini kebetulan ada udzur, sehingga datangnya agak telat. Dan pakaian yang dipakai itu bukan pakaian kebesaran beliau. Kalau istilah sekarang ini pakai gamis, pakai jubah, imamah, pakai rida. Saat itu beliau enggak. Kalau mungkin diibaratkan sekarang ini beliau cuma pakai takwa, pakai sarung, pakai peci. Sehingga dianggap yang penerima tamu ini bukan Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ya tamu biasa. Sehingga di saat datang, karena ini acara sudah berjalan, sehingga Habib Hasan ini di stop. Mau kemana? Saya mau masuk ke dalam. Di dalam itu sudah penuh. Kalau sudah telat kayak gini, duduknya di sana. Di sana tuh tahu di mana? Di dekat kandang kambing. Habib Hasan disuruh duduk di sana. Padahal beliau yang ditunggu. Dengan tawadhunya beliau nggak marah, duduk dekat kandang kambing yang diperintahkan sama penjaga tamu, duduk di sana. Yang punya acara datang, nanya sama penjaga tamu ini, Habib Hasan sudah datang belum? Belum. Belum datang? Ya belum. Oh, kok udah jam segini belum datang ya? Dicari lihat. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar duduk di dekat kandang kambing. Itu loh Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kaget dan malunya minta ampun si penjaga tamu ini. Ternyata yang disuruh duduk di kandang kambing itu Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, dan gak marah sama sekali dan mengikuti arahan penjaga tamu tersebut. Akhirnya diminta ke depan, dan si punya acara minta maaf atas kesalahan si penerima tamu. Kemudian si penerima tamu meminta maaf, nangis-nangis. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar membesarkan hati yang punya acara dan penerima tamu yang salah tadi. Apa kata beliau? Orang yang telat itu duduknya di belakang. Kalau mau nggak telat, duduknya di depan, ya jangan terlambat.
Saya ini terlambat. Pengarah tamu sudah benar, sudah baik. Ya kalau saya nggak pingin duduk di depan, ya jangan telat itulah. Itu tawadhu. Ya. Jadi nggak marah sesuatu yang harusnya didapatkan tapi tidak diberikan, itu tawadhu itu. Nggak cemberut, nggak ngambek, kurang ajar ya. Orang Bojong ini nggak kenal sama saya, ta. Saya ini Abah Dirja loh. Orang yang dulu di zamannya ini, masya Allah saya ini. Orang nggak kenal dah sama saya Abah Igo. Dulu Kuningan tuh di bawah cengkeraman saya ini. Nggak ada menghargai sama sekali nih, cemberut. Akhirnya belum acara selesai udah balik duluan akhirnya. Ini bukan tawadhu, ini ngambekan namanya. Tapi biasanya orang kalau sudah sepuh, sudah tua ngambekan apa-apalah biasa. Nah, jadi itu tawadhu. Nah, yang nggak boleh itu rendah anak nggak paham nih bahasanya. Kalau rendah hati itu apa? Tawadhu ya. Kalau rendah diri, minder ya. Nah, minder itu sesuatu sebetulnya bukan dilarang, tapi kurang baik. Kenapa? Karena minder itu adalah kita menjauh dari orang. Kecuali menjauh dari orang itu untuk suatu perkara yang baik, itu diperbolehkan. Contoh, kita menjauh. Ada rendah diri, ada merendahkan diri. Apa ya? Ada rendah diri, ada merendahkan diri. Ya. Kalau rendah diri kayak minder tadi, maka itu sebetulnya bukan suatu dosa. Cuma itu sesuatu yang dipandang itu kurang baik. Kenapa? Karena kita ini diperintahkan untuk membaur. Karena kita hidup ini bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Kalau dulu belajar PPKN masih ingat, kita ini manusia dinamakan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga jangan mengatakan, oh saya bisa hidup sendiri. Ntar kalau sudah mati baru nyaho, baru tahu ntar. Kalau sudah meninggal nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Akhirnya apa? Mandi sendiri ntar. Kemudian ntar kain kafan pakai kain sendiri. Sholat sendiri, kubur sendiri, kan nggak bisa kayak gitu. Kecuali kalau kita kumpul sama manusia akan ada dosa, itu boleh, itu namanya khalwah. Khalwah itu menjauh dari manusia untuk ibadah, menjauh dari manusia biar tidak berbuat dosa, itu khalwah atau uzlah. Ya, itu dalam dunia tasawuf ada istilah khalwah sama uzlah, menjauh dari manusia untuk beribadah atau untuk melepaskan diri dari lingkungan yang tidak baik, itu diperbolehkan. Tapi kalau merendahkan diri biar kita mendapatkan dunia atau mendapatkan sanjungan dari manusia, itu nggak boleh. Seperti itu. Tapi kalau kita merendahkan, kita punya diri di hadapan orang tua, guru-guru kita, itu dianjurkan, malah hukumnya wajib. Waqfid janaha dulli. Kita diperintah oleh Allah untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua dan juga di hadapan guru. Kita mungkin seorang ustadz, kiai ulama, kita orang yang dikenal, kita seorang pejabat, kita orang yang populer. Tapi kalau sudah di hadapan kedua orang tua, hilangkan itu semuanya, jadilah engkau orang yang paling rendah di hadapan kedua orang tuamu. Kalau sudah kita punya guru, datang di hadapan kita, lepaskan semua gelar kita, maka menjadi orang yang tidak punya apa-apa di hadapan guru. Itu baru merendahkan diri yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.